Dan selanjutnya pertanyaan mengenai seorang mu'alaf, Syekh. Apakah benar seseorang yang baru masuk Islam, dosa-dosa yang lalu dihapuskan? Bukankah segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat? Mohon berikan dari Syekh. Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yajubbu ma qablah wat taubatu tajubbu ma qablaha. Islam itu begitu orang masuk Islam akan dihapus semua dosa lalu, tidak ditanggungjawab nanti di hadapan Allah. Semuanya besar maupun kecil. Kalau begitu dia masuk, inilah keutamaan Islam. Begitu orang masuk Islam sudah menjadi seperti anak yang baru dilahirkan, tidak berdosa. Kemudian kalau dia bertaubat, termasuk juga dengan taubat, kecuali taubat dengan hak-hak yang terkait dengan manusia. Misal dia taubat dari minum khamar, dia taubat dari zina, dia taubat dari riba, dia taubat dari maling, mencuri, macam-macam. Tapi ternyata di antara dosa-dosanya dia pernah pinjam uang sama orang. Kalau urusan hak Allah, Allah maafkan. Tapi masih terkait hak orang, Allah tidak akan ikut campur sampai orang itu mengikhlaskan atau kita lunaskan. Tapi ternyata tidak ada hak-hak menzalimi orang lain, kecuali hanya sebatas caci maki. Begitu saya mau taubat, tapi saya ingat, ya Allah, saya pernah caci maki ustaz ini, terus bagaimana? Tak perlu datang ke ustaz, ustaz mohon dimaafkan, ikhlasin dunia akhirat, saya pernah semalam caci maki lo ya. Tak perlu datang ke ustaz minta seperti itu. Udah, kalau memang kita tahu diri pernah mencaci maki orang, tak perlu datang ke orang itu, saya kemarin sudah caci maki. Malah bertambah marah, kenapa caci maki saya? Bertambah masalah. Hukum Islam bagaimana? Saya merasa taubat, sudah sadar, tapi saya masih agak sedikit tidak enak di hati saya karena saya kemarin mencaci maki ibu ini. Apakah saya perlu minta maaf sama dia? Tidak perlu. Bagaimana balasannya supaya Allah ampuni dosa? Karena ada kaitan dengan hak orang, didoakan. Berapa hari caci maki dia? 3 hari, doakan 3 hari, Allah ampuni dosa itu. Tapi kalau ada hal haknya manusiawi, misal kita pinjam uang, kita ambil hartanya, kita ambil sesuatu, itu harus dikembalikan. Kalau merasa malu, kalau dikembalikan langsung ditahu nanti, ternyata ibu yang curi HP saya ya. Kalau khawatir ada masalah lebih besar lagi, boleh dibungkus, dikirim ke alamat rumahnya tanpa anda tunjukkan mukanya. Itu berarti sudah anda antarkan haknya. Tapi ternyata orang itu yang kita minta dikembalikan haknya tidak ada, sudah tidak tahu apakah dia meninggal atau dia pindah ke kota lain. Bagaimana saya bisa kembalikan HP-nya yang pernah saya curi? Ya udah, sedekahkan saja. Berapa kira-kira nilainya? Nawaitu, sedekah itu atas nama orang itu, karena kita tidak tahu di mana dan bagaimana bisa ketemu. Dan terkait tadi soal rumah tangga, kemarin yang ibu itu habis saya berikan solusi Islam, alhamdulillah kemarin beliau telefon saya, Masya Allah, ternyata nikmat berumah tangga Ustaz. Banyak hal yang dia rubah sama suaminya, Masya Allah, ada sekarang banyak perhatian juga dari suaminya. Ternyata subhanallah memang Islam itu yang terindah. Oleh karena itu yang mau curhat silahkan sama saya, nanti saya insya Allah bantu. Ya.